Tes, ini suaraku aman nggak segini? Aman, aman? Aman, aman. Ketutupan gitar nggak? Atau gitarnya kurang naik? Ayo. Kita agak kekencangan. Gitarnya kekencangan? Iya, agak kekencangan. Begini? Tes. Syukur. Iya. Oh iya, charge. Sambil nunggu yang lain, yuk bisa on cam dulu. Jadi selama worship, hari ini kan worship session, waduh dimana spesial sekali. Gimana kita belajar menyembah. Kalian di offline boleh duduk, boleh berdiri. Yang di offline, di online boleh duduk juga, boleh berdiri juga. Bebas kalian, ya kan. Pokoknya jangan loncat-loncat kayak worship kan, bingung ya. Jadi pastikan kalian on cam. Wah siap, karena kita masih di tata letak masternya yang sampai begini-begini. Bagus, itu namanya memberi yang terbaik. Oke. Daniel pakai PP ku polos sekali dia. Polos, dia makan, Ruben sih. Iya aku ya. Haleluya, dia nge-SS ya. Oke, keturunan Valley. Oke. Oke, jadi hari ini sambil diajak Prisil, kita tunggu juga nanti sambil jalan ya. Pastikan hari ini kalian menyembah, jangan lihat kanan kiri, apalagi di offline ya kan. Kalau di online kan sendiri ya, paling ada mama lewat sambil gitu ya. Gitu, kalau nggak bawa jemuran, kontrok lotok gitu ya. Nah siapa yang kayak gitu? Aku. Oke, jadi aku melok bingung gitu. Oke, nah jadi ya mungkin hari ini kalian capek, lelah ya. Kayak gitu, makanya kita hari ini special edition. Ini belum pernah the first time kita ngelakuin worship session. Gitu. Dan ke depan kita akan banyak event-event lagi. Sekarang sebelum kita pengumuman dulu biar gak terlalu tegang semuanya ya. Kayak gitu, sambil pengumuman dulu. Sambil nunggu beberapa orang. Aku timbang dan aku konsultasi dengan beberapa anak rohaniku. Kita bakal buat event besar-besaran, jadi kita mungkin gak terlalu besar, targetnya kita 100 orang, dimana kita adain praise night dengan nama Son of Revival. Jadi tepuk tangan dulu dong, dari itu sebuah kenekatan kita. Jadi aku rindu terutama yang di Surabaya, ayo bergabung deh, tanda kutip Nah, jadi aku ingin kalian bergabung, terutama di Surabaya, ayo kita bergabung untuk adain ini semeriah mungkin. Tentu nanti yang Surabaya akan lebih banyak bergerak, kayak gitu. Nanti itu Son Revival itu apa? Jadi kerinduan kita itu menjangkau anak-anak mahasiswa. Jadi aku rindu ketika nanti kita sudah jadi poster, selembaran dan lain-lain, tolong dikoneksikan di event ini ke kampus-kampus teman-teman kalian. Ya gitu, ini free, totally free, nggak ada sama sekali bayar. Uang nggak tahu dari mana, nggak tahu. Ya, kita ini cuma melangkah dengan iman. Apakah SDM-nya sudah ada semua? Ya nggak tahu, kayak gitu. Jadi ketika Tuhan taruh di hatiku, kerinduanku adalah untuk orang-orang yang kita bukan memindahkan dari satu kolam ke kolam lain, tapi kita menemukan orang-orang yang unchurched atau belum punya gereja. Kayak gitu, kita pertemukan mereka, bahkan kita giring mereka dibaptis, kayak gitu. Itu kerinduannya kita, ya kan, 300 orang dibaptis. Inilah salah satu caranya. Waduh, Pastor Denny, gak gitu. Semangat Pastor. Aduh. Oke, jadi kondisinya itu monitor dimatiin aja. Saya gak seneng dengar suara saya sendiri. Aduh, oh iya. Kecilin dikit ya, kecilin dikit aja. Nah, jadi kita sambil pengumuman dulu, biar hari ini biar gak ada pengumuman lagi. Karena hari ini rada panjang ya. Hari ini kan rada petik-petik aja. Karena hari ini rada kita panjang sampai akhir. Ya bagus. Ya. Nah jadi nanti tanggal 20 Desember kita cetus di hari Rabu. Aneh kok di Rabu kok. Gak tahu, aku juga gak tahu. Aku juga manut ya gitu, main di atas ya kan. Ya gitu. Pertama aku mau undur Januari ketika kita ulang tahun. Feli ulang tahun di Evil kapan? Ayo ngomong, gak tahu keluar kamu. Enggak, jangan. Oh gitu. Enggak. Bukan. Do ulang tahun di Evil kapan do?
Ulang tahun kapan? Anda yang nyetus bersama dengan saya loh ya. Ayo loh. Susuku. Ini dua ini sama aja nih. Oke, jadi udah gak tahu udah berapa? Udah berapa? Kamu nyetus bareng aku loh ya. Ini nih enak nih. Wah, beda tipis. Nah, 7 Januari. Karena aku selalu ngomong ke Nando itu angka kesempurnaan. Gitu. Kayak gitu. Itu angkanya Tuhan, 7 itu. Nah, jadi kalau 6 angkanya manusia atau iblis kan, 7 itu angkanya Tuhan. Jadi ya, itu kan simbolik ya. Oke. Nah jadi pertama mau diundur tanggal 7 Januari sekitar itu untuk merayakan sekaligus anniversary. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain setelah konsultasi beberapa pemain kekeh gitu kan. Wah kok dapetnya tanggal itu kayak gitu. Oke berarti dengan aku yakin bahwa ya udah kita taruh di 20 Desember. Dan kemungkinan kita punya target 100 orang untuk mahasiswa, full mahasiswa kayak gitu. Jadi aku harap kalian bisa ngajak teman-teman gereja kalian kayak gitu. Ngajak semua teman-teman mahasiswa. Tentunya pasti akan ku update terus ke depan. Aku butuh SDM guys, serius. Aku gak mungkin bisa ini sendiri. Kayak gitu. Aku udah punya banyak butuh kalian ngambil kayak gitu. Nah jadi kayak nanti contoh kita bisa juga yang di Malang, untuk yang di Malang kita bisa bantu transportasi. Dengan ini nggak tahu caranya gimana kayak gitu. Yang di Sidoarjo, yang di Malang, ya gitu kita bantu. Tapi uangnya dari mana nggak tahu. Jadi tolong kita harus berpartisipasi dulu. Tentunya yang online pun juga bisa. Nanti aku bakal bentuk panitianya sendiri. Tentunya kepanitiaan khusus untuk ini. Dan itu kurang lebih di pertengahan bulan ini kayak gitu. Aku pilih beberapa orang tak percayai untuk karena kita membuat serius kayak gitu. Sangat-sangat salah kalau ada yang ngeremehin devil. Kayak gitu. Aku benci banget orang-orang kayak gitu. Ngasih mereka. Kayak gitu. Oke. Kalau ke Malang saya 3 jam ngapain? Jemput satu kan rada susah ya. Kalau jemput semua orang gak apa-apa. Oke, segitu aja. Jadi aku rindu kalian ikut. Ini Priscil ditunggu-tunggu gak datang-datang ya. Kasih pengumuman bakalan. Oke, terus jangan lupa ajak teman-teman kalian yang baru join. Welcome to the family gitu kan. Jadi kalian perlu, ya belum ada. Kita masih mengambil dari gerejaku. Tagline-nya masih ngambil dari gereja saya. Nah jadi yang belum join di depan kita masih ada sate. Terus depan tema bulan ini itu satu langkah lebih dalam. Kayak gitu. Jadi kalau yang korpor kita bangun kehidupan kedua, yang ngomong buntung-buntung kemarin kan, itu di bulan depan ditukar. Kayak gitu ya. Jadi kita kan ngomong buntung-buntung lagi di bulan depan ya. Kayak gitu. Oke? Udah siap? Siapa yang siap worship session hari ini? Boleh kasih emo. Asik. Yang offline kasih yang lebih meriah gitu loh. Teriak ke apa gitu loh. Gitu loh. Nah, katakan amin. Nah. Bukan dong, kita bukan praise nih. Kita bukan praise. Yo, jadi yang belum, ayo dan aku minta selama ini request buat ini guys kepada kalian sebagai gembala kalian. Itu temen-temen yang ngomong kayak gini. Aku minta kepada kalian untuk on cam semuanya selama worship session ini kalian boleh monang. Pokoknya jangan pernah tahan, aduh aku dilihat kode ini. Memang kok tak lihat kalian itu tiba-tiba hilang KTP-nya gitu loh. Enggak guys. Kayak gitu loh. Udah nangis ya nangis aja. Nggak apa-apa kali nggak ketawa. Oh yang sana masih ketawa. Emang sudah garing saya. Nah makasih. Oke. Nah jadi worship kalah ya guys, please. Yuk, udahlah kalian gak usah mikirin yang macam-macam guys. Hari ini momentumnya Tuhan. Nanti di sharing aku pasti akan jelaskan kenapa kita tiba-tiba worship session. Kayak gitu, oke? Jadi aku ajak kalian sama-sama untuk berdoa dulu. Yuk persiapkan hati kalian. Hari ini kita bersama-sama datang pada Tuhan. Jadi kita doa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur. Kami masih bisa datang ke tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk bertemu denganmu. Muka dengan muka. Kami rindu kau lepaskan revivalmu hari ini. Supaya setiap kami Tuhan, offline maupun online tanpa satu orang pun terkecuali. Bisa bertemu muka dengan muka.
Kami rindu Allah Roh Kudus, Kau bergerak secara bebas. Biarkan kami berjumpa dengan kami menjadi Kristen yang biasa-biasa. Kami mau dari revival dari kami. Kalau ini pekerjaanmu dan ini maumu, kami hanya mengerjakan pekerjaanmu. Aliri dengan urapanmu, aliri dengan kuasamu. Obra-abrik ini punyamu, Roh Kudus bekerjalah. Melayang-layanglah di offline maupun online. Kau yang bertahta lewat ini dan hanya namamu yang disanjung Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin hari ini kita lelah, mungkin hari kita capek, mungkin hari ini kita sudah mundur secara rohani. Kau minta offline maupun online, semuanya serius karena ini personal. Pastikan kalian dapat sesuatu hari ini. Jangan jadi Kristen biasa-biasa. Yesus selalu menunggu di altarnya dan dia rindu bertemu muka dengan kita. Aku ajak kalian sama-sama menyembah dia. Lembut aja. Haleluya. Sembah dia. Sembah dia. Aku rindu yang di offline maupun online. Nyanyi ya nyanyilah. Keras ya keras, gak ada yang mau mendengarkan suara kalian juga. Satu kekurangan dari satu trik iblis adalah kita yang rugi ketika kita diam di dalam hati. Cuman diam aja di dalam hadirat Tuhan. Jadi aku ajak kalian kalau nyanyi jangan separuh-separuh. Puaskan dalam hadirat Tuhan. Sembah dia. Haleluya. Bebaskan rohmu. Haleluya. Sembah dia. Say thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Ku rindu dekat denganmu, Bapa. Ayo semua dia. Katakan yuk, aku pengen lebih dekat denganmu. Ku rindu dekat denganmu. Ku rindu bertemu muka dengan muka. Oh, Yesus, Yesus. Bapakku rindu menenangkanmu aja lebih dalam untuk mengenalmu. Sama-sama katakan Bapa. Yes, layakkan aku Tuhan. Layakkan aku. Yes. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci.
Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, Bapakku pinta, Bapakku pinta. Oh Roh Kudus, yes. Layakkan aku, kami ingin bertemu denganmu Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik diraya suci. Katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, dalam, yes, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Taruh tangan kalian dada. Buka, ini kerinduan kami Tuhan. Tenggelam di dalam, oh kami masuk Tuhan, kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Oh bertemu muka denganmu, ayo rindukan yuk. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Tenang dulu, nikmati hadirat Tuhan. Siapa yang rindu untuk mahar lebih dalam lagi? Kita nyanyikan sekali lagi dengan lembut. Bapakku rindu, yuk. Bapakku rindu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajar kami lebih dalam lagi Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu Bapa. Bapakku pinta, layakkan aku Tuhan untuk menyembah-Mu. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik diraya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu
dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Lebih lagi rasakan kasih Tuhan, yuk. Semuanya tutup mata. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Jangan main-main yuk, bentar Tuhan, yuk. Lebih lagi yuk. Diam di hadirat-Mu, kami lebih dalam. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di rumah-rumah juga. Dan indahnya bertahtalah Tuhan kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita nyanyi dari awal yuk. Dengan hadir-Mu, yes, ku rindu Tuhan. Ku rindu menandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Yes, bahwa ku dekat, yes, dalam hati-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu. Nama satarara. Hamba-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan
indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, hanya kerinduan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati. Jemaat saja sama-sama katakan, ku rasakan, ku rasa. Indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Ku mengangkat menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Shananananas. Mari sembah Tuhan, kami rindukan kasih-Mu, kami rindukan pelukan-Mu, kami rindu Engkau. Yuk sembah-sembah, yuk sembah Tuhan. Kami rindu. Mau kalian suara fals, mau kalian suara gak bagus, sembah aja. Dia diam di atas puji-pujian. Sembah Dia, dalam hadiratnya kesembuhan, pemulihan jadi hal biasa. Oh, hari-hari ini mungkin kalian capek, lelah. Tuhan, kenapa kau jadi seperti ini Tuhan? Aku gak kuat Tuhan, aku butuh Engkau. Jalan satunya penyembahan. Angkat suaramu, Tuhan bertata di atas nyanyianmu. Sembah Dia, oh, haleluya. Ku rindu dekat denganmu Tuhan. Yuk katakan, Tuhan aku pengen lebih dekat. Mungkin aku gak bisa bernada-bernada. Katakan aja, Tuhan aku mau lebih dekat. Oh, ku rindu lebih dekat. Kami rindu sentuhanmu. Tiara nana masyid, nana nana masyid. Gura nana masyid, nana masyid, nana mama mama. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah, sembah Dia. Sembah, sembah Dia. Namasyid, sembah, 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 sembah Tuhan, sembah, sembah Dia. Oh Allah Roh Kudus, lawat setiap kami. Jamah setiap kami Allah Roh Kudus, hati-hati yang keras aku mohon dalam nama Yesus kau yang jamah. Honaraya syandarararaba, masuk dalam hadiratnya. Syandaranananana mama 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 syandarararararararaba. Ku rindukan kasih-Mu, ku rindukan pelukan-Mu. Yesus, 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 jamah hati kami yang keras. Jamah, 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 jamah. Jama jama jama, bebaskan rohmu, sembah Dia. Syarada bayar bayar bayar.
Ku sembah Tuhan Yesus. Karena kasih Maria, jamah hatiku Tuhan, Tuhan. kami rindu bertemu Engkau, kami rindu, kami haus Tuhan, kami haus, kami haus, Haleluya. kami haus, mengalir di tempat ini. Haleluya. Bila hadirat Tuhan yang memenuhi kalian, bila hadirat Tuhan yang memenuhi kalian, penuh dengan hadirat Tuhan. Biarkan let it flow, kalian mau nangis, let it flow, kalian mau berbahasa roh, terserah kalian forever. Oh nggak bisa ya nggak apa-apa, sembuhlah pakai akal budi kalian. Oh nggak bisa lagi say thank you. Berhadirat Tuhan yang melawat kalian semua. Biar jamahan Allah Roh Kudus yang melawat kalian semua. Sembah Dia yuk. Jangan diem. Diem adalah satu kekurangan yang kita gak bisa dapat apa-apa. Aku rinduin di offline juga. Yuk. Jangan diem diri. Sembah Dia. Karena kasih-Mu kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, kan jamahan-Mu Tuhan. Jamah, jamah kami Allah Roh Kudus, please. Yesus. Jamah, 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 jamah. Oh. Siapa yang rindukan kasih? Siapa yang telah jauh dari Tuhan dari hari ini? Siapa yang gak pernah bertemu? Mungkin kalian heran kenapa orang bisa nangis-nangis. Ayo rasakan sendiri yuk. Enak loh. Yuk. Sama-sama kita rasakan yuk. Kok kalian berdiam diri cuma ngeliatin aku dan Ruben di depan ini. Kalian yang rugi. Aku ajak kalian sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang enak. Jadi aku kok rindu. Kalian mau nangis, nangislah. Jangan karena kanan kiri kalian. Kanan kiri kalian tidak menyelamatkan. Siapa bisa menyelamatkan kalian? Siapa yang rindu dong ngalamin kasih Tuhan? Ngomong aku Tuhan. Taruh tangan kalian di dada. Dan katakan, ku rasakan kasih-Mu. Terima dalam nama Yesus kasih Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu. Yes.
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi bait-bait-Mu Tuhan. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Sekali lagi sama-sama katakan, minta lebih lagi. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Angkat kedua tangan kalian di mana-mana. Hadirat-Mu memenuhi. Receive dalam nama Yesus kasih Tuhan, cinta dan Tuhan. Kurus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan semuanya. Hadir tanpa kecuali Tuhan. Terus-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku. Siapa yang rindu dipenuhi Tuhan? Hadirat. Angkat kedua tangan kalian di mana pun kalian berada. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Penuhi Tuhan dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, penuhi. Kami gak mau main-main Tuhan. Hadirat kami minta dalam nama Yesus, penuhi kami, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Dan ku katakan dua tangan kalian, syukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, nama Syalala. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan cinta-Mu. Kamu bisa benar-benar bisa ngalamin Kau. Ini baru awal dari segalanya. Kami rindu Roh Kudus, Kau beritahu dari kami, apa sih encounter itu? Ajari kami bahwa encounter bukan hanya tentang bertemu di gereja. Encounter bukan tentang kami datang dalam sate. Tapi ajari kami Roh Kudus untuk benar-benar berjumpa secara supernatural. Dan kami haus untuk Kau benar-benar bekerja lagi di tempat ini. Kami tahu Kau gak pernah bekerja separuh. Tapi sebelum kami lebih dalam lagi, kami rindu untuk ngerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur sama-sama, katakan amin. Haleluya. Oke. Oh iya, thank you. Ngerti aja. Oke, boleh duduk. Kasih apresiasi buat Tawi kita. Hari ini kita tembak gas 3 lagu. Aduh. Ya, ini puas dalam hadirat Tuhan. Aku pun puas. Semoga kalian pun juga. Belum sih karena masih ada waktu lagi ya. Kayak jangan susu kan disorot. Oke. Nah, oke. Kadang tuh ya. Oke. Jadi hari ini spesial worship session. Tenang, kalau yang tadi masih belum, aku pengen kurang izin kosongnya off cam. Oh, oke. Nah, yuk segera duduk yang offline. Yuk, yang offline segera duduk atau mau berdiri boleh pokoknya. Yang kayak mau ambil minum dulu, boleh ambil minum dulu. Mungkin kalian yang bukan gara-gara Jose, bukan. Tapi maksudnya kalau yang mau minum dulu, ada yang mau pergangan dulu gitu boleh. Jadi masih kurang banyak tadi lagunya ya. Oh iya, minum. Mana minummu? Oh. Oke, ada yang minta ambilin minum. Tolong Ben, bantu saya direkam ya. Saya harus semakin kesini semakin mamaku minta, ayo kamu, ayo gitu. Wait. Denger ya. Aku pun bingung sendiri sampean ya. Oke, jadi tolong dijaga ketenangan yang offline, oke. Oke, tolong Ruben Donanto bantu saya dokumentasi karena saya harus kirim ke mama saya ya. Sekarang semakin kesini saya dibilang suka dugem. Enggak kayak gitu ya. Oke, semakin hari mamaku semakin puas. Lama-lama mamaku ikut sate di sini lama-lama ya. Kayak gitu. Karena mana videomu gitu ya. Oke, jadi hari ini kita ngomong tentang encounter guys. Kayak gitu. Encounter ini judul yang aku selalu idam-idamkan selama aku di persekutuan doa kampusku. Tema yang selalu aku cantumkan dan canangkan adalah encounter. Dari semester 1 gak akan bergoyah. Kalian bisa tanya teman-temanku. Kayak gitu. Selalu encounter gitu. Sampai ketika aku mau ngusulin tema, pasti ada orang tahu, oh encounter pasti. Gitu. Encounter with the Holy Spirit, encounter with Jesus, encounter with Father, kayak gitu-gitu. Encounter mulu gitu ya. Lama-lama ketemu sampai bosen kayak gitu. Nah, tapi kenapa ya? Karena aku percaya gitu sih, yang namanya bertemu itu pasti ada sesuatu yang terjadi kayak gitu. Ada sesuatu yang terjadi, itu pasti. Kalau misalnya dalam kita bertemu, misalnya ketemu dengan Ando, gitu, pasti ada something yang kita dapat gitu. Kalau aku tuh punya satu teman yang dari semester 1, hari-hari itu keputus ya. Dari semester 3, 4, 5, 6 itu gak berkomunikasi dengan mereka, dengan dia lagi kayak gitu. Tiba-tiba semester 6, 5, 6 itu mulai komunikasi dan akhirnya semester 7 ke 8 itu mulai komunikasi lagi. Sering telepon kayak gitu. Nah, setiap kali telepon selalu mind blowing kayak gitu. Jadi selalu ada aja kayak gitu loh. Selalu ada aja yang diomongin. Entah nikah, entah
pekerjaan, entah yang lain-lain. Oke, kita digantikan hari ini ya, ada Nando. Haleluya, Mah, tolong Mah. Dana Mah. Nah, ya, siapa tahu proposal gitu. Oke, jadi tolong dibantu saya GWS, mama saya lagi sakit. Tolong bantu saya GWS, tolong dong, ngomong dong. Oke. Ya biar valid guys, aku ke apart terus ya, kayak gitu. Salah sebut lagi. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi sampai mana lupa aku. Oh ya, jadi kondisinya adalah ketika aku berbicara sama teman halo, oke. Nah pilihannya cuma gini, ngomong nikah, ngomong kerjaan, ngomong tentang kehidupan sekarang. Kalau enggak ngosipin orang, udah pilihannya cuma 4. Ya gitu, tapi ngosipinnya positif ya, gitu. Bukan yang jelek gitu. Maksudnya kita belajar dari hidup seseorang kayak gitu-gitu. Lihatin si A ini loh, kehidupannya sekarang kayak gini, kayak gitu. Nah, menurut kita harus belajar kayak gini. Kayak gitu. Jadi setiap kali ada encounter, selalu ada sesuatu yang pelajari. Kayak gitu. Makanya encounter ini gak bisa habis ku bawa-bawa. Udah lama sesuatu. Dan hari ini kekristenan itu cuma berperang doktrin. Nah kalian percaya nggak? Kalian buka TikTok, kalian FYP kalian rohani sih. Ya, waduh sok rohani TikTok kure. Enggak guys, aku tuh punya 2 akun TikTok. Satunya TikToknya default, satunya TikTokku. Kalau TikToknya default aku jaga bener-bener. Seorang rohani terus kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya TikTok udah mulai gini, bercanda kayak gitu kan. Nah aku ganti kayak gitu. Aku lagi benci mbak itu, bercanda, tak cedek. Gak seneng ngambil nadanya guys, kayak gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi kalau sudah ngomong tentang jualan-jualan tuh isi ayo bu, kayak gitu. Dibeli. Sampai aku tuh ngomong sama ke siapa ya. Cuman jualan skincare 40 miliar. Aku ngoding siang malam cuman ini 5 juta, 3 juta, 2 juta. Yang anak info pasti relate gitu. Yang berbau coding masih relate. SIK apakah relate ngerti. Aku bangun itu cuma melek, lihat coding tutup gitu. Yang info dan berbau info katakan amin. Oke. Nah jadi kalian kan ngerti bahwa kayak kita ngomong yang sesuatu yang buat logo lah. Logo 10 juta tapi cuman nunggunya revisi. Halo revisi A, revisi B, revisi C. Balik lagi revisi A. Siapa yang ngalamin itu? Ayo boleh kasih emo. Ayo siapa yang ngalamin itu? Ayo kayak gitu. Atau kalian bertugas sama dosen. Gak bisa ini salah ini. Tolong direvisi lagi. Itu skripsiku. Dicoret. Seret. Salah. Kayak gitu. Buencek no. Kayak gitu. Udah ketemu jarang nih, coret-coret lagi skripsiku. Nah ini curhat dikit. Tapi maksudnya adalah setiap kali ada encounter, itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita lihat salah satu cerita yang sering kalian baca di Lukas. Ini aku suka banget cerita ini ya. Sebentar. Contekanku. Nah Lukas 19. Chris mana Chris? Lukas 19. Hari ini kita bahas tentang Zakheus. Wah kalian tahu Zakheus itu lagu mamaku. Seorang dulu setiap kali aku di mana di mobil saya gitu Zakheus gitu ya. Oke, mesti kayak gitu ya. Lagu-lagu yang ini loh Maranatha 40. Kalian tahu ya. Tahu enggak kamu? Enggak tahu, beda zaman sudah. Oke, Prisil tahu Maranatha 40? Enggak tahu. Aduh, Josie tahu? Enggak tahu. Kalian taunya apa sih? Gantiin aku. Oh salah. Nah, taunya Symphony Elevation Worship, Elevation Worship tuh. Nah, terus tahu enggak guys ya, Elevation ini lagi-lagi mendunia. Kayak gitu. Yang praise gitu. Aduh, kayak bosen gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi terus Zakheus pasal 19 ayat 1 sampai 10. Cuman 10 ayat. Kok Zakheus sih? Lukas 19. Salah ngomong. Lukas 19 kok Zakheus 19. Lukas 19. Ini soalnya bawahnya Lukas tulisannya Zakheus ya. Jadi Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Bener tak? Udah capek baca nih ya, setengah mengapa aku. Oke, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus ini melewati gitu, tarik sejenak cepet-cepet. Yesus masuk ke kota Yeriko, dia lagi jalan-jalan gitu kan, dan berjalan terus melintasi kota itu. Kenapa maksudnya? Gini,
Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya kalau kita lihat kenapa Yesus harus kenapa ayat ini itu harus diperjelas, diperbold gitu, dibold 2 kali. Yesus masuk ke kota Yeriko, kan itu juga jalan-jalan. Emang Yesus merangkak kayak gitu loh, ngerti gak sih? Emang Yesus tuh nyeret gitu kan enggak kan? Masih jalan-jalan kan sama murid-muridnya kayak gitu. Kenapa harus dibuat lagi dan berjalan terus melintasi kota itu? Biasanya kata itu dipakai ketika yang namanya kamu pengen memang menghindari sesuatu itu. Kayak gitu. Misalnya Feli melihat Prisil, lalu dia berjalan terus gitu. Melewati Prisil. Lah, kan berarti kan ada something kayak ada something yang disengaja gitu loh. Gitu. Gak mungkin dia melewati terus gitu. Jadi kayak misalnya Ruben lagi benci sama Feli misalnya. Misalnya apa ya, Feli habis rusakin HP-nya gitu ya. Dibeliin iPhone katanya, tagih nanti. Oke, nah jadi kondisinya langsung senyum-senyum suka deh. Akhirnya bisa ngalahin Nando. Oke, jadi kalau foto di kafe, HP-mu Ben, nah gitu ya. Bosen nih lo ya, HP-mu do, bosen. Enggak ya. Ojo guys, Anda nggak difoto lagi. Oke, HP-nya bagus lagi kan kok pakai dia fotoku. Oke, nah jadi sama Yesus juga sengaja melintasi kota itu gitu dengan berjalan terus. Yang artinya dia itu nge-skip beberapa tempat mungkin atau beberapa planning. Aku yang gak tahu pemikiran Yesus, tapi kalau dari baca ini adalah kalau kita coba ambil garisnya bahwa dia berjalan terus melintasi kota itu kayak gitu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu full yang namanya kejahatan karena dia yang sebenarnya Zakheus ini termasuk seperti apa ya, dosa-dosa yang benar-benar dia itu lebih ke arah korupsi gitu. Nah, jadi lebih ke arah korupsi tapi yang kelas kakap. Bukan yang ecek-ecek cuman 1.000, 2.000 itu gak ketahuan. Tapi memang dia jelas-jelas mengambil keuntungan banyak di markup, di korupsi. Nah, dan ia seorang yang kaya. Ya siapa yang gak kaya ya bun gitu. Kalau misalnya kita ngomong tentang misalnya ya aku nagih Joce gitu ya. Biar Joce gak silent potato. Oke, jadi Joce misalnya. Utang aku sama misalnya utang sama bosku 5 juta gitu ya. Terus saya ngomong ke Joce 10 juta. Wah ya gak kaya. Kayak gitu ya kan pasti kaya kan gitu. 3 orang beli boba kita. Nah jadi maksudnya adalah kayak gitu Zakheus. Dan sayangnya gak ada yang berani sama Zakheus. Rasanya Zakheus ini sebenarnya apa ya? Karena kalau aku percaya gini sih. Dia itu orang yang main cerdik gitu. Paham gak sih? Kalau kalian baca makanya kenapa kalau kalian tahu nanti di bawah ini. Dia itu punya pemikiran yang cerdik sebenarnya. Kayak gitu. Dan mungkin pinter juga sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin tapi lebih ke arah cerdik sih. Ya, kita baca lanjutnya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Waduh, aku paling gak suka kata pendek di sini ya, kasihan yang lain. Oke, kasihan kayak misalnya inisial F gitu-gitu kan, kasihan kayak gitu. Gak boleh menghina, gak boleh. Loh, gak boleh ditambah C, anak baru kok disebut. Gak boleh. Mereka tinggi pada dasarnya. Yo, lanjut. Tuh, semua tinggi di mata Tuhan. Oke. Pasti pikiran kalian jelek semua. Oke. Maka berlari yang mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Berarti gitu loh. Zakheus ini orangnya cerdik men. Paham gak sih? Dia bisa tahu Yesus bakal ke arah mana. Kayak gitu. Dan kira-kira aku bakal kelihatan Yesus itu di mana. Dan dia makanya cepet-cepet gitu loh. Karena dia tahu pasti dia itu rame. Kayak gitu. Karena itu orang cerdik. Kalau dia gak cerdik harusnya. Ya dia cuma kepo aja cepet-cepet doang. Gak perlu manjat pohon. Tapi karena dia ngerti kelemahannya dia dan dia kepo. Wah di sini kalau ada yang suka kepo ini pasti ngerti. Kalau orang kepo itu kan menghalalkan segala cara. Ngerti ya, dipeluntir-peluntir lah. Ya apa, di VN apa, pore. Gitu kan. Contohnya. Terus dikit-dikit jawel-jawel gini, apa gitu kan. Kalau aku ambil cewek apa lagi, dirangkul-rangkul, apa gitu. Saya sering menghadapi anak-anak kepo ya, kayak gitu. Jadi harus disogok dulu, apa gitu. Tetapi Zakheus ini orang yang pinter dan cerdik sebenarnya. Cuman dia salah jalan aja, kayak gitu. Dia itu salah jalan, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa dia naik ke pohon. Naik pohon itu bukan cuman, kalian harus searching nanti. Pohon ara itu enggak segampang itu tuh naik. Enggak segampang itu naik. Dia itu harus cerdik pemikirannya. Kayak apa caranya dengan badan yang pendek ini. Kayak gitu. Dia harus mikirin, apa ya biar aku gak ketinggalan, apa biar kelihatan. Sampai ranting mana aku kelihatan.
kayak gitu. Dia itu sebenarnya punya pemikiran yang jauh kayak gitu. Tapi sayangnya dia salah jalan aja. Tapi di hari itu Tuhan tahu bahwa Zakeus akan diselamatin kayak gitu. Makanya dia naik sampai di titik di mana dia bisa ngelihat kayak gitu Yesus. Nah, kadang kita ini kalau baca Alkitab itu perlu membayangkan ya. Kayak gitu. Aku ngelihat dulu punya pohon mangga. Meskipun enggak suka mangga. Apa itu mangga enggak enak, ya. Oke. Nah, tapi kalau bukannya dia paling benci Ruben. Oke, tapi ketika musim panen itu sampai 2 karung di depan rumahku. Dan supirku seperti manki, dia naik gitu. Nyu, sebelah sana nyu, sebelah sana nyu. Ya, gitu. Terus aku pegang, siap. Ya gitu, kan gak mungkin aku yang naik. Ngerti ya? Sudah paham ya? Berak, ngerti itu ya? Gitu, jatuh gitu ya. Karena saya besar badannya, haleluya. Yang penting gak pendek. Gak bercanda, ngonter, gak bercanda. Biar gak serius-serius lah, kayak gitu. Nah jadi sama, jadi pada saat itu Zakeus gak cuma naik selek gitu aja, enggak. Kita kadang terlalu dangkal men, paham gak sih? Kita itu terlalu dangkal, kayak naik ya, kita bayangin cuma naik, naik. Enggak guys, pohon itu tinggi, pohon ini lumayan tinggi lah. Untuk Zakeus mungkin termasuk tinggi mungkin. Tapi kalau kalian harus searching sih, pohon ara kayak gimana. Aku enggak lupa siapin gambarnya, tapi kalian bisa, ini PR kalian buat lihat pohon ara itu sebesar apa. Memang enggak terlalu tinggi banget, tapi bisa digapai, cuman untuk Zakeus itu susah. Kayak gitu. Sekarang benernya enggak tahu sependek apa, tapi kok kalau aku ngomong pendek, berarti kalau di Alkitab ngomong pendek berarti pendek banget kayak gitu loh. Ya, jadi dia naik. Kenapa? Karena dia kepo. Dia nggak ngomong Yesus itu siapa, tapi Yesus itu apa? Dia guru kah? Dia nabi kah? Dia cuman orang biasa atau dia setan kah? Dia itu cuman pengen tahu siapa sih dia, kepo. Kayak gitu. Nah hari ini setelah dia kepo, dia mau apa? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Hari ini kalian mungkin punya kelemahan apa? Tuhan aku gak bisa nangis contohnya. Kayak gitu. Dulu aku pernah ketemu orang 16 tahun gak bisa nangis. Kayak gitu. Tapi ketika di PT Persekutuan dan Kampusku, dia benar-benar nangis. For the first time dia nangis. Setelah 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun dia gak pernah nangis. Kayak gitu. Gak bisa guys. Gak ada. Jadi poin pertama yang kasih kepada kalian, bagaimana kita berjumpa dengan pribadi Tuhan adalah kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita gak usah kekeh, Tuhan aku orangnya seperti ini, Tuhan gak usah. Kayak gitu. Zakeus gak mikir aku pendek. Enggak. Dia gak mengasihani dirinya, tapi hari-hari ini kita banyak mengasihani diri kita sendiri. Kayak gitu. Aku ini orangnya jelek. Kayak gitu. Aku itu dulu. Kayak gitu. Gak bisa terima. Akhirnya gak pernah berjumpa dengan Tuhan aku sampai SMA. Ketambah lagi bemo lagi. Terus jelek bemo. Kayak tambah kusem mukanya. Kayak gitu. Nah, tapi ketika aku mulai, aku berserah, aku gak mikirin aku jelek enggak. Aku ganteng atau enggak, tinggi atau enggak. Aku cuma ngomong Tuhan aku bertemu denganmu. Disitulah aku dijamah lah Roh Kudus pertama kali 2018. Hingga detik ini aku bertahan. Kayak gitu. Jadi hari ini kita punya kelemahan apa? Tuhan aku gak bisa nyembah. Aku mau nanti satu waktu gini. Aku tuh sebenarnya nyanyi-nyanyi itu ya. Jelasin kenapa saya bisa nyanyi di sini kayak gitu. Yang paling shock kemarin itu Ruben ya. Karena dia berusaha, ganti lagu kayak gitu. Karena kita salah latihan di hari Jumat kayak gitu ya. Tapi aku percaya adik satuku ini nurut ke orangnya kayak gitu. Manut seperti Abraham kayak gitu. Kita aku tak marahi. Enggak ya bercanda. Dia ngikutin apa Tuhan mau kayak gitu. Jadi percayalah intinya kayak gitu. Nah lanjut jadi di satu waktu aku gak bisa menyembah. Aku tuh punya kelemahan gini, izin direkam ya. Saya dimarahin mama aku nanti. Mama aku tuh gak suka aku sate, kayak gitu. Jadi rata-rata misalnya aku udah mulai rada banter gini, gitu. Udah tidur, kayak gitu. Jangan berisik kayak gitu. Nah tadi satu waktu aku pengen nyanyi gitu. Cuma nyanyi, gak pakai musik, gak pakai apa, dengan suara palas ngomong, let your spirit fill this place. Sudah langsung nangis kayak gitu. Gitu. Di titik-titik sudah gak kuat kayak gitu, ngadepi semuanya. Gak usah pakai ala kadang itu kita perang doktrin. Aku benci sama orang-orang perang doktrin itu. Kayak gitu. Nyembah gak boleh loncat-loncat kayak gitu. Lalu kaki lu buat apa? Kayak gitu. Nyembah gak boleh angkat tangan. Tanganmu buat apa? Kayak gitu ya kan. Jadi nah Tuhan aja gak nentuin lu nentuin kayak gitu. Jadi bagaimana
Wah, kalau misalnya penyembahan nggak boleh pakai drum, wah bangkrut sing jual drum kayak gitu loh. Jadi maksudku adalah nggak bisa ketika kita batasi sesuatu dengan cuma akal budi. Gitu. Bahkan even Tuhan bisa pakai batu pun untuk memuji Tuhan. Itu untuk mempermalukan orang yang perang doktrin. Kayak gitu. Di Yohanes dikatakan gini, kayak kita lupa ya ada kata-kata kayak gini, mintalah apa saja gitu kan dalam namaku, untuk kemuliaan nama Bapa aku melakukannya. Udah kita klaim-klaim semua. Wah, doktrinku paling hebat. Wah, kayak gitu-gitu sekarang kan gitu. Kalau ada orang salah ngomong di TikTok dikit, ini hari-hari FYB ku isinya itu semua. Wah, di stage, main stage. Siapalah nggak mau sebut nama kayak gitu kan. Gitu. Terus ada debat-debat Kristen lah, apalah Islam lah, urus agamamu kayak gitu. Udahlah nyembah, karena nyembah bolong-bolong, ngurusi agama lain kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi wajah PMU bela-bela Tuhan kayak gitu loh. Maksudnya orang kita itu lupa buat kita tertipu sama iblis bahwa doktrin tidak menyelamatkan. Kayak gitu. Kalian mau percaya bahasa atau enggak, ya kalian tetap selamat. Kalian mau, pokoknya kalian cuma percaya doktrin dasar aja. Kayak gitu, Allah Tritunggal satu. Kayak gitu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat satu. Satu lagi, Yesus Kristus 100% Tuhan, 100% manusia. Terakhir, Yesus mati dan bangkit dari ketiga. Enough. Sisanya bebas. Kayak gitu. Tuhan aja gak taruh liturgi. Bosen Tuhan sampai cara-cara kayak gitu terus. BSJ. Kemarin aku pas aku jalan ke Pakuan Mall, aku ngelewati gerejaku dulu. Kayak salah satu gerejaku. Aku dibawa ke mamaku karena gerejanya deket. Tapi dengan satu aliran yang aku juga sangat kasihi. Kayak gitu. Aduh melorot. Oke. Ini tak melorot celananya guys. Oke. Nah itu kalau di itu masih pakai kertas liturgi gitu. Ya kayak apa ya nasib aku lupa sebutannya. Warta apa ya itu lah pokoknya. Jadi kayak ada PS, terus J, terus kadang P gitu. Tergantung lah, kayak gitu. Itu dulu kayak gitu kan, aku baca. Wah ngantuk aku tidur guys. Kayak gitu. Karena memang bosen nih jujur. Aku bukan tipikal yang kayak gitu. Yang pernah seperti GKI, GRRI, pasti ngerti. Kayak gitu. Dan aku juga mengasihi mereka. Aku gak peduli dengan doktrin mereka. Kayak gitu loh. Tapi hari ini aku minta kepada kalian, ayo encounter itu penting. Berjumpa dengan Tuhan itu penting kayak gitu. Hari ini banyak ngomong doktrinku paling benar, doktrin ini misalnya, wah GBI ini paling hebat, misalnya GSS paling hebat, GMS paling hebat misalnya. Terus misalnya Betani minta Betani biar gak ini apa namanya, biar gak iri katanya, ya Betani misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita lupa, lihat banyak orang berperang-perang loh. Tapi coba kalian yang diribetin doktrin loh. Miris gak kalian? Oh pokoknya kalau kalian baca Yohanes kalian kan ngerti. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Makanya dia berkata mintalah apa saja dalam namaku. Karena kamu akan melakukan apa yang telah kulakukan di dunia ini bahkan melebihi. Kayak gitu. Kita ngelanjutin pelayanannya Tuhan kalau kita ngomong kayak gitu. Nah tapi apa caranya kita harus encounter dulu. Jangan jadi Kristen yang sepo. Ini cuma perang doktrin doang. Doktrinku paling hebat, doktrinku paling keren. Ngalamin itu enggak? Gak pernah. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak, kamu pernah ngerasain jambatan? Gak pernah. Lu ini jauh lebih penting daripada doktrin. Pernah enggak jangkawaran? Gak pernah. Pernah enggak kesaksian? Enggak. Doktrin bisa? Bisa. Bodoh, kayak gitu, ngerti gak? Lo sorry aku ngomong. Gak penting kamu bisa doktrin, serius. Banyak orang, kalau kalian tahu pendeta Yeri gak pernah berkhotbah. Kayak gitu, tapi dia selalu rangkul. Maksudnya kalau kita ngomong dia pelayan di jalan ya, dia nggak pernah ngotbahi orang. Dia itu selalu rangkul, dia butuh apa. Gitu. Kalau kalian tahu dulu di luar negeri ada satu orang tuh kayak gini. Aku lupa kisahnya, tapi satu pendeta ini digerakin bawa satu kayak semacam nugget gitu. Untuk mengunjungi narapidana bawa nugget, aneh. Tapi benar-benar ketika dia bawa, aku lupa makan apa ya, nugget atau apa aku lupa. Tapi ketika dia ketemu sama narapidana kalau gak salah dia pengen nugget kayak gitu. Dia akhirnya bertobat kayak gitu. Cuman gara-gara nugget kayak gitu loh, ngerti gak? Doktrinmu kamu ngomong, oh Yesus seperti ini, Allah Roh Kudus seperti ini. Nah itu kan kata orang, kata nenek moyangmu kayak gitu kan. Kayak ada orang bilang gini loh, kok tahu Tuhanmu bener? Kita jawab apa kalian? Ayo. Gak tahu, karena itu cuma itu ada gitu.
doktrin dari orang lain disampaikan keturun. Kayak kamu tahu makanya Pak Mali duduk di depan kamar, ya, atau di depan rumah, siapa yang tahu itu? Pak Mali potong kuku pas malam hari. Nah, dari mana? Dari atas kok percaya? Ya karena dia ngalamin. Terus akhirnya turun-temurun. Tapi kalian pernah gak ngalamin? Enggak pernah. Itulah jadi doktrin kekristenan bisa jadi dongeng. Kalau kita gak pernah alami. Doktrin kekristenan akan cuma jadi doktrin kalau kita gak pernah ngalamin omongannya kita sendiri. Yang jatuhnya lip service. Kayak gitu. Ya, jadi jadilah orang yang benar-benar bukan cuma doktrinal. Itu penting. Itu sangat penting. Tapi jangan timpang dengan pengalaman. Karena pengalaman lah yang membuat valid doktrin itu. Jangan cuma kata pendeta A, kata pendeta C. Tapi ngomong sama Tuhan, oh kata pendetanya A, tak buktiin ya Tuhan. Oh, aku pun juga gitu kok. Ketika pastorku namanya Pastor Iwan punya nyembuhin orang sakit. Tuhan, aku juga pengen kayak gitu. Tak buktiin lah Tuhan. Ke diriku sendiri, beberapa kali aku disembuhin kayak gitu. Tuhan, pertama kali aku menyembah sampai nangis, karena aku cuma bilang gitu, Tuhan, itu kok nangis-nangis, jerit-jerit. Kalau dulu di Pentakosta, di GSCA namanya, itu dorong sampai nari-nari, sampai teriak-teriak, ketawa-ketawa gitu. Tuhan, isinya setan semua ini, kayak gitu. Kok sampai nari-nari, gitu loh. Tapi beberapa minggu aku ikut nangis sampai ketawa-ketawa. Dan saya tidak sedikit setan juga lah kayak gitu. Tapi masalah enggak. Dari kita cuma ngomong kepo, Tuhan aku pengen kayak gitu. Seperti Zakheus ngomong, Tuhan aku cuma pengen kayak gitu. Ya apa sih? Tak serano kelemahanku. Kelemahanku banyak. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bagaimana ketika kalian mau encounter dengan Tuhan, itu gak usah muluk-muluk. Aku pengen kayak gitu. Jangan jadi Kristen yang cuma ngerti toh. Sepuh. Kosong. Jadi pikirannya apa? Sate, doa, baca Alkitab. Ya bolong. Ya wes ganti besok Yalah kekristenan cuma mikir itu. Kayak gitu. Tapi hari itu aku pengen ngalamin berjumpa face to face dengan Tuhan. Aku pengen nangis dalam hadirat Tuhan. Oh kok aku ngomong manifestasi gak apa-apa wes. Tapi tetap inti dari kita bertemu Tuhan bukan manifestasi ya. Tapi kalau kita ngomong Tuhan aku pengen nangis dalam hadiratmu. Silakan monggo. Ngomong aja ngapain gitu. Emang Tuhan tiba-tiba ada api meteor gitu. Karena kamu ngomong manifestasi kan ya enggak. Emang Zakheus ini benar motivasi ini? Ya enggak. Gak benar Zakheus ini. Cuma pengen tahu apa sih. Bukan siapa lo ya. Apa sih gitu. Gendeng ada gitu. Tak pukulin lo ketemu orang itu surga nanti. Kayak gitu. Enggak ya. Aku yang dipukulin nanti. Oke. Aku sabu hitam guys. Tolong. Melorot. Oke, thank you. Oke, tahan dari tadi nyari momen aku. Oke. Clara paling enak Clara. Clara di depan aku ngujuin celana guys. Waduh keenakan Clara berdosa kamu. Enggak bercanda. Oh udah mau waktunya yuk. Di situ ada nama Zakheus, kepala pemuncu kayak baru 3 ayat guys. Ayo ia berusaha melihat orang. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Karena ketika dia mengerti kelemahan, poin yang pertama, serahkan kelemahanmu kepada Tuhan untuk bertemu dengan pribadi Tuhan. Maka berlarian mendahului orang banyak, lalu memanjat orang arah untuk melihat Yesus. Yang akan lewat, baru yang akan loh ya. Yang ngira-ngira tok, tapi kelihatan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, nah ini aneh juga nih. Nih Yesus jalan nih, ya kan Yesus jalan. Tiba-tiba lihat, dari atas, kayak gitu. Aneh ya, kan orangnya banyak. Harusnya dia desek-desekan. Kayak gitu. Orang banyak ngeliat ke atas. Kayak gitu. Aneh. Kalau memang kayak misalnya gini. Kalau aku tahu Ruben itu mau ngagetin, aku udah standby. Wah di sebelah situ tuh. Kayak gitu. Ya aku bisa langsung lihat orangnya. Kayak gitu. Terus udah, pura-pura kaget gitu kan. Nah itu very kayak gitu biasanya. Sampai aku gitu ya. Nah, tapi sama Yesus itu juga sama. Ketika dia ketemu, langsung lihat atas. Aneh. Gitu. Kalau memang gak ditarget. Hari ini Tuhan melewati beberapa poin kedua ya buat kalian ya. Tuhan itu personal. Kayak gitu. Tuhan itu personal. Tuhan itu orangnya personal banget. Tapi kadang sering kali kita gak mau buka hati. Aduh aku takut nangis. Aduh takut kanan kiriku. Ya udah, kalian gak akan ngalami selama-lamanya. Dulu ketika aku di GSCA, ketika ada kamera udah mau nyorot, tanganku tak turunin.
Kayak gitu. Ya akhirnya gak bisa ngalamin Tuhan secara maksimal. Jadi seringkali kita pokoknya doktrinnya pinter, ayo ngalamin hari ini. Kayak gitu, jangan berhenti di doktrinal. Kayak gitu, doktrinal cuman untuk kita ngerti. Tapi ya penting, sangat sama-sama penting. Tapi kita perlu yang namanya pengalamannya. Seperti Zakeus, dia personal. Ketika Yesus sampai tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, berarti sebenarnya dalam hatinya ada kekepoan. Aku pengen ketemu dengan Tuhan secara personal. Hari ini kita punya itu enggak? Hari ini kita ngurus satu hatiku ya apa? Hari ini kita ngurus siapa lagi? Doktrinnya gimana gerejaku? Visi misinya sama enggak? Hari ini kita ngurus siapa? Pemikiranku kayak gini, pemikiran sifatku seperti itu. Ada enggak kalian punya Zakeus kayak gini Tuhan? Aku juga pengen ngalamin kayak orang itu. Nangis kayak gitu Tuhan. Ya apa sih rasanya pengen tahu. Gak ada loh orang yang berpikir gitu sekarang. Atau ini malah dihujat. Aneh tuh dunia ini sekarang ya. Gitu. Kalau ketemu orang ya nangis berdosa kamu. Banyak lah kayak gitu. Rebah itu bilang berdosa. Banyak, ada satu aliran yang berkata kayak gitu. Gak perlu kusebutkan di format. Jadi kondisinya adalah sama ya. Jadi kondisinya itu. Kalau kalian hari ini benar-benar pengen berjumpa dengan Tuhan. Itu bisa. Karena Tuhan dekat dengan kita. Karena penyembahan itu proskuneo. Ini selalu ngomong lah. Penyembahan itu proskuneo. Artinya tukis. Atau seperti anjing menjilati kaki tuannya. Sepatu tuannya. Kayak gitu. Yang benar-benar deket banget ya. Jadi bisa. Tapi seringkali kita gak mau. Kita nahan-nahan. Atau dilihat Nando nanti like, gitu misalnya. Atau dilihat Ruben gitu. Terus pelototin gitu. Kayak gitu. Contoh nih. Misalnya. Clara, duh kok nyanyi banter nanti pales lah, misalnya kayak gitu. Jadi pas yang nyanyi langsung gitu ya. Clara kok yang nyanyi kan gitu, ada Ruben saksinya. Pas nyanyi, waduh, jadi BL lah. Kayak gitu, seneng aku. Oke. Apa sih? Oke. Iya. Ya mau kurang semangat, oke. Nah, maka dia sudah, nah ketika Yesus gini, turunin kamu. Aku hari ini menumpang ke rumahmu. Apa sih yang dilakuin Zakeus? Memang dia sebenarnya sudah pingin. Dia turun langsung, segera turun dengan sukacita. Kalau dia cuma kepo, dia kan datang dengan biasa ya. Ada apa Tuhan? Iya kan, normalnya kayak gitu. Tapi ada orang kayak gini. Tahu ya, ini biasanya orang-orang introvert nih kayak gini ya. Ini karena kan cara digeser dikit gitu ya. Jadi kalau orang introvert itu, kalau pengen, itu gak ngomong, aku pengen ini, gak mungkin, jarang kayak gitu. Ayo yang introvert katakan amin. Pasti kayak gini, enak itu ya, kayak gitu, pasti kayak gitu. Bahkan tengok, baru kejadian dari kemarin kayak gitu. Izin cerita ya. Jadi ada satu anak datang ke mobil bilang gini, AC-nya dingin sekali ya, kayak gitu. Makanya minta diturunin artinya, kayak gitu. Sepi ya, artinya minta musik. Karena apa? Orang introvert cenderung kalau kita ngomong tentang aku pengen ini, itu artinya lebay. Aku juga ngalamin itu. Wih, kamu terlalu lebay rasanya, kayak cewek kayak gitu kan. Tapi enggak, kayak gitu. Nah, saya sih juga kayak gitu. Itu sebenarnya pengen, tapi dengan cara lain. Dan Tuhan tuh lihat hatinya kita. Makanya aku bilang Tuhan itu personal. Kayak gitu, tentu personal, dia tuh lihat hati kita. Mau muka kita tuh datar sebenarnya, muka kita flat, tapi hati kita tuh kayak, jantung kita ngomong kayak pingin kayak gitu. Kayak gitu. Tuhan lihat itu, kayak gitu. Mau kalian belum bisa ngalamin Tuhan, orang lain loh Tuhan minta sekali langsung nangis, bro gitu, sampai tisu sampai satu pak gitu. Dari kemarin tuh aku nonton film Abraham. Aku udah nyiapin bawa tuh pakai tisu nih. Nyata enggak, kayak gitu loh. Nah, jadi yang belum nonton lah ya. Kayak gitu, kucing nonton, bucin lagi. Nah, tapi maksudnya, jadi kondisinya adalah, oh iya maafin Jeven, gak diajak kemarin, sorry. Kelupaan, sorry. Say sorry, right? Makanya join telegramnya. Itu biar kamu tahu semua infonya. Ini mau main kartu lah. Oke, ada yang mau main kartu guys di sini. Oke, sampai mana tadi? Bagaimana introvert itu
Oh ya, bagaimana? Oh ya, ya introvert itu nggak bisa ngomong sama, Zakius juga gitu. Tapi hatinya kepingin ketemu Tuhan. Makanya kalau orang introvert dikabulin, dia itu langsung senengnya minta ampun. Percayalah. Apalagi orangnya peka. Waduh, ngerti maksudku. Ayo. Tapi ada hari ini anak aku bilang ekspresio, aku gak peka. Kayak gitu. Gitu. Dan itu nggak lebay. Tapi Zakius Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh tahu tentang hati Zakius itu sebenarnya pengen berjumpa dengan Tuhan. Makanya ketika dia berjumpa dengan Tuhan langsung turun dengan sukacita. Saking dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan, saking senangnya dituruti dia bilang kayak gini. Ini habis ini kita selesai ya. Segera Tuhan, tapi semua orang melihat hal itu dan bersungut-sungut katanya, ia menumpang di orang berdosa. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan berkali lipat. Aku salah satunya. Kata Yesus kepadanya, sampai sini dulu. Nah, jadi 2 ayat terakhir ya. Jadi dia itu dicemooh, Yesus dicemooh. Kamu lo ngapain numpang di orang berdosa? Kamu lo guru, kamu lo hebat, kamu lo buat mujizat. Kenapa kamu bergaul dengan orang berdosa? Ibaratnya gitu loh, kamu dapat satu topik nih, buat aku ngancurin kamu, kayak gitu loh. Orang-orang Farisi, orang-orang situ, waduh seneng banget, wah ini cacatnya Yesus nih, celahnya Yesus nih. Tapi Yesus gak peduli yang pertama. Zakius pun gak peduli yang kedua. Kayak gitu, dia berdiri di depan Tuhan, bayangin ada kata-kata di depan Tuhan. Dia menghampiri altarnya, gak peduli banyak rame-rame. Mungkin dia bisa loncat ya, saking gitu mungkin ya turunnya kayak gitu. Kenapa? Karena orangnya banyak, ya kan? Tapi dia berdiri di depan Tuhan. Dia berani dengan gagah berani, bahkan dia dengan banyak dosa loh ya. Berdiri di depan Tuhan dan berkata, setengah dari milikku kuberikan orang yang tengok peras kugagalkan. Kenapa? Ketika ada encounter, pasti ada perubahan hidup. Kalau misalnya encounter gak ada perubahan hidup, namanya atraksi. Gitu. Ada satu pendeta dulu pernah ada oknum ya. Kalau dulu ada pendeta yang namanya pendeta rebah gitu ya. Suka rebah gitu. Wah ketika didorong 100 ribu rebah ya. Rebah das kayak gitu. Sampai didorong-dorong. Tolong nangis gitu. Kok kayak saya kan sampai di tangan 2 orang. Ini jujur ya dulu aku di kampus juga aku rebah itu paling takut. Selalu ada 2 orang di belakangku, kan aku kayak sungkan gitu loh. Kok gendut banget aku rasanya kayak gitu. Satu orang pun cukup buat aku gitu loh. Gak segendut itu. Kayak gitu. Kadang kalau gak satu biasanya sih lebih besar dari aku gitu. Sungkan aku tak tahan akhirnya kayak gitu. Sungkan men kayak gitu loh. Kan kayak gendut jatuh gitu kan gitu. Gitu kan jadi atraksi. Tapi di saat 2018 aku maju di altar Tuhan. Udah aku nangis sekecer-kecernya, aku rebah be. Di retret juga sama, aku rebah berubah dari bawah, siapa yang nangkep aku. Mungkin gembala kayak sekarang karena dia gendut gitu dulu. Nah, tapi maksudnya bagaimana ketika kita berjumpa dengan Tuhan, perubahan hidup itu pasti ada. Pasti, seperti Zakius. Hari ini kalian juga punya dosa apa? Kalian gak pernah ngalamin, kalian bisa ngalamin juga. Siapa yang bilang gak bisa? Gak ada di Alkitab orang-orang tertentu udah bisa ngalamin Tuhan. Zakius. Kenapa makanya Tuhan ngambil Zakius? Kalau orang seperti Zakius yang bejat kayak gitu. Sama dengan kalian. Matius juga bejat kedua. Saulus bejat ketiga. Iya kan? Yudas. Pasti dipakai oleh Tuhan. Dikasih kuasa loh. Untuk menyembuhkan orang sakit. Meskipun dia tahu. Artinya Tuhan tidak pernah lihat dosanya kita. Tuhan tidak pernah lihat. Tapi hari ini kita mau enggak. Mungkin hari ini kita sudah gak pernah lagi ngalamin. Sampai nangis. Sampai kayak anak kecil. Atau kalian ngeliatin orang tapi kepingin. Sebenarnya tapi gak bisa ngomong. Nah makanya sama Tuhan. Meskipun Tuhan lihat hati. Jangan pakai alasan Alkitab untuk tamengmu. Hari ini kalau maka aku ngajari salah satu rohaniku. Kalau doa itu verbal. Jangan kayak. Kalau ngomong, Tuhan jamah aku, harus cecek kalau minta. Kayak gitu loh. Jangan Tuhan, jamah aku, tapi kalau gak mau gak apa-apa. Ya gak gitu. Gitu loh. Kalau gak dijamah belum waktunya ya gak apa-apa. Tapi jangan doktrin Tuhan dulu, yang Tuhan capek. Gitu, ngerti gak? Jadi hari ini aku ajar kalian bisa masuk sama hadirat Tuhan. Tapi kalau kalian ngerasain sesuatu, jangan ketakutan.
Kayak gitu. Banyak kesaksian nih gak mari-mari nih. Mungkin PAW bisa masuk. Ini langsung tak tutup dengan ini. Tuhan berkata gini, hari ini juga ada keselamatan. Keselamatan ini artinya apa? Ya Tuhan kasih keselamatan itu. Karena berjumpa dengan Tuhan loh. Ada perubahan hidup. Kalau kalian mau ngalamin perubahan hidup, kenapa orang bisa sampai rela bayar harga? Kenapa orang bisa sampai di gereja jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai gak tidur? Karena mereka sudah pernah ngalamin Tuhan. Dan dia berkata, aku rela demi Tuhan. Tapi apakah kalian sudah ngalamin itu? Bisa loh dijamah loh, bisa, sangat. Jangan ngomong Tuhan gak pernah nangis, bisa. Tapi kalian minta dari ini. Atau kalian komat kamit hari ini. Kalau kalian, aku sudah ngomong, cuman ada beberapa orang yang rugi di dalam hadirat Tuhan. Udah aku spill pada saat aku WL tadi. Adalah orang yang cuman diem. Orang yang sarkas dalam hadirat Tuhan. Orang yang komat kamit. Dan orang yang setengah-setengah. Itu orang yang paling rugi, aku selalu ngomong. Itu orang yang paling rugi. Kalau kalian mau angkat tangan, gak perlu disuruh WL-nya. Angkat tanganmu. Ini namanya yadah. Kayak gitu loh. Gitu. Kalau kita ada gaya penyembahannya, sujud itu ada artinya. Kita angkat dua tangan kita ini ada artinya. Ketika kita angkat tangan kiri ada artinya. Ketika kita begini ada artinya. Kayak gitu loh. Jadi jangan macam-macam. Jangan jadi Kristen yang sepoh-sepoh juga. Karena aku pernah ngalamin itu selama bertahun-tahun. Gak enak, cuman struggle di situ-situ Pak. Tapi apakah kalian mau dengar suara Roh Kudus hari ini? Jadi Kristen yang jangan separuh-separuh. Enggak diajarin di gereja kok gini. Gak peduli. Gitu. Gak peduli. Kita sahabat gereja ngapain dihujat gerejanya. Tapi aku mau untuk kalian semua yang hadir di TIFL kali ini. Alamin Tuhan, dijamah Tuhan. Kalau ada sesuatu misalnya dada kalian ditekan. Biarin, berkatakan jadilah sesuai kehendakmu Tuhan. Udah biarin sampai kalian mau nangis-nangis biarin. Gak usah off cam gak apa-apa. Biarkan itu jadi penguatan bagi kami di offline. Udah apa biarin. Ayo. Yang hari ini masih mikir tuh kuliah aku besok ya apa. Ayo hari ini fokuskan dulu Tuhan aku pengen. Yang di offline juga sama. Aku ya pengen gak perlu lihat orang lain. Dilihat Nando, dilihat Clara, dilihat Kodeni, dilihat Rupi. Gak perlu. Ampun deh nyelamatin kalian kok. Aku cuman gandeng tangan Tuhan. Dan aku pengen bless suara mereka kalian semua. Revival. Zaman ala Roh Kudus. Kasih Tuhan. Siapa yang hari ini udah mulai jauh kering, capek, lelah. Aku ngerasa, aku tutup dengan satu kesaksian ini. Bulan ini tuh harus nang korporat. Tapi ketika kemarin ya di gereja ketika aku ibadah, ketika aku penyembahannya apa, pemikirannya apa. Tiba-tiba Tuhan taruh di hatiku, aku diberi salfok dengan orang yang nangis dalam hadirat Tuhan. Terus Tuhan cuma ngomong, aku ya pengen lebih dekat dengan anak-anakku. Dan Tuhan taruh lagi salfok di orang itu lagi. Bahkan orangnya banyak. Ini gereja yang besar, gak perlu sebut namanya. Kayak gitu. Tapi aku ketika salfok, orang itu nangis, isa puas. Aku juga pengen. Aku mau ajak kalian juga ngalamin itu. Aku punya kerinduan rohani. Dan Tuhan sampai ngomong, ganti ya topiknya ya. Tuhan kasih topik kalian bisa tanya ke Ruben. Tiba-tiba aku pinjam HP-mu Ben, tak tulis semua. Karena HP ku mati, bukan aku pengen pinjeman karena itu, gak bercanda. Tapi maksudnya kondisinya adalah ketika aku dapet itu Tuhan ngomong, ini loh temanya, tema kedua ini, tema ketiga ini, tema keempat ini. Terus Tuhan kasih ini worship session kayak gitu. Lagunya seperti ini. Tuhan cuma ngomong satu, Tuhan aku juga pengen deket sama anakku. Ini buat kalian. Dan Tuhan taruh, kamu WL ya, itu tantangan terbesar buat aku. Aku hanya bisa memberikan saran, worshipnya seperti ini. Tapi hari ini Tuhan tantang kamu WL-nya ya. Kamu udah praise, kamu belum worship kayak gitu. Yaudah betul kayak gitu. Aku tanya Ruben, aku belum bisa mutus noh. Karena bagiku gak gampang. Karena aku selalu menghargai worship itu, right? Kayak gitu. Tapi hari ini kamu di acara besar lagi, bukan sate-sate biasa. Bagi gue ini spesial ya, aneh. Cuman aku percaya satu,
Karena ini bukan sebuah kebetulan bahwa tiba-tiba aku nonton film Abraham. Kayak gitu kan, harus manut sampai akhir, ya aku manut kayak gitu. Oke Tuhan, jadilah saya kehendakmu. Dan ketika aku dilihat pertama, melihat beberapa orang yang terjamah, yang offline pun juga ada dijamah Tuhan, aku percaya pasti. Ini nge-lag ya? Nge-lag? Nge-lag? Nggak ya? Aman. Waduh puji Tuhan ya, kita gak ada nge-lag-lagan lagi loh selama ini. Tadi boleh aku tanya sebelum kita tutup, ada nge-lag gak selama tadi kita worship? Entah video atau suara, tolong dibantu. Supaya kita juga lebih yakin lagi, masih aman puji Tuhan. Oke, haleluya. Aku pun nyampein sharingnya juga seneng, ya kan? Tapi hari ini, apakah kita berhenti di ibadah ini? Oh gak mau. Tapi kalau kalian hari ini memutuskan untuk gak membuka hati, darahnya kalian gak tercurah lagi atasku. Tapi kalau kalian hari ini membuka hati, gak ada seorang pun yang akan dijamah dengan Tuhan. Dan tidak ada Tuhan manapun, dan tidak aku kekeh dengan ini. Dengan Allah lain yang bisa menjamah seperti Roh Kudus menjamah hati kita. Siapa yang rindu dijamah sama Allah Roh Kudus? Bisa loh, jangan ngomong aku gak pernah loh. Bisa, tapi jangan takut. Jangan peduli, udah tutup mata terus saya. Buat orang lewat, biarin. Jangan buka mata. Tutup, rasain, nikmati. Ada gereng-gereng apa, ada tiba-tiba aliran listrik kah, tiba-tiba ada tangan menjamah kah. Ayo ambil waktumu, yang di offline juga sama. Jangan cuma diem toh, itu orang yang paling rugi. Nyanyi paling keras, falas, gak apa-apa. Suaraku juga gak bagus-bagus amat. Kayak gitu. Tapi Tuhan mau jamah kalian seperti Yesus berkata kepada hatiku. Please jangan off-cam, biarin aja. Seperti Yesus, aku mau dekat dengan anak-anakku. Di situ aku nangis langsung. Karena aku ngasih kalian. Dan aku pengen kalian bisa ngalamin juga seperti yang aku alami di 2018. Dan transformasi hingga detik ini aku bertobat. Itu karena just one touch from the Holy Spirit. More than enough. Aku ajak sekalian kalian sama-sama menyembah Tuhan. Minta ya, verbal. Bisa kok. Bisa. Yes. Tiada seperti kau. Ya syarara. Yang tak menjamah senap hatiku. Jamah denganmu Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Tiada seperti kau. Tiada seperti kau. Yes. Yang telah menjamah senap hatiku. Terima jamah Tuhan right now dalam nama Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti kau. Tiada seperti kau. Yang tak menjamah sedapati. Aku berdoa Roh Kudus, jamah siap mereka di oven maupun mohon nama Tuhan Yesus. Dia coba mereka Tuhan. Seperti kau Tuhan. Jamah tiada seperti kau. Jamah Tuhan anak-anak-Mu, please Lord. Yang tak menjamah
Senap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Minta yuk jamah hatiku, sentuh hatiku. Aku udah lama gak ngalamin Kau. Aku gak pernah ngalamin. Apa aku pingin kali ini. Yuk please. Air mata. Jangan cuma aku atau siapapun di sini yang dijamah. Please kalian juga bisa dapat remah-remahnya. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Turun tangan kalian ada yang mau dijamah Roh Kudus. Gak pernah, pasti kan bisa juga. Telah menjamah senap hatiku. Oh, lepaskan zaman Allah Roh Kudus demi nama Yesus. Rilis dalam nama Yesus. Sampai benar-benar gak bisa ditahan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh tiada seperti Kau yang telah menjamah genap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Priscil, taruh tanganmu dada yuk. Ada yang Roh Kudus taruh titipkan di hatimu. Kak, aku tahu kamu capek hari ini. Roh Kudus kasih di hatiku. Aku gak mau sarkas. Yang telah menjamah senap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup Ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Mas sampai rada bukunya. Sampai menjamah Prisil khusus buat yang hatiku. yang baru. Pohon dekat dengan orang yang remuk pun di dalam hidup dan gak tahu begitu banyak masalah, tapi terimalah angin segar dari Allah Roh Kudus. Tiada seperti Terima di dalam nama Yesus. Kirama Bapa Rasi. Jamah Allah Roh Kudus. Now buat Priscil secara khusus karena kau personal tahu di hatinya. Roh Kudus servis dalam nama Yesus. Kira Bapa buat Feli juga. Terima. Trust. Angin segar, ada something yang bergerak di kamu saat ini. Korana mau menerima pelukan dari Allah Roh Kudus. tiada seperti Kau yang telah menjamah. Priscil buka hatimu, berkata jamah hatiku. Aku ngerasa ada satu keras sedikit gitu. Akui hadapanmu, kamu capek, kamu lelah. Boleh cerita dulu, Roh Kudus akan jamah kamu di sini. seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang tak menjamah genap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup seperti Orang pun di dalam hidup ini seperti Kau. tak seorang pun di dalam
Tuhan. Oh, sembah Dia Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Punya waktu untuk ngerengek sama Tuhan, jamah hatiku Tuhan. Ayo jangan separuh-separuh yang kita terima. Ayo rindukan lebih lagi. Bisa. Yang di multimedia juga. Ayo rilis dalam nama Yesus. Zaman Allah Roh Kudus. Kira baba ya shadarararara se. Garararararara ya serararararara. Inama nana bayana nama senda nana Jamah penuh Tuhan, penuh Tuhan. Jamah hati kami. Ini tentang Kau Allah Roh Kudus. Bergerak, please move. Aku mohon dalam nama Yesus dengan kerendahan hatiku. Jamah. Oh, syarabarararabarara. Ku rindu jamahan-Mu. Brisil, dengerin. Emas dan perak aku punya, tapi ini this is time. Holy Spirit touch you. Dan jangan kembali ke masa lalumu. Jangan ambil keputusan bodoh. Tuhan cuma ngomong, terimalah pemulihan yang baru di dalam nama Yesus. Risi sampai sana. Koranatara masin dan Tuhan, kamu mau pulihkan kamu, jangan kembali ke sana lagi. Seperti orang buta disembuhkan, jangan kembali ke kampung itu. Terimalah zaman Allah Roh Kudus secara penuh, dan kamu akan dipakai untuk gerakan Roh Kudus. Terima hembusan Allah Roh Kudus. Kira berdirilah untuk Tuhan, maka jodoh akan jatuh tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Masih ada kesempatan untuk kita minta lebih lagi. Hadirat Tuhan tidak pernah berhenti. Terus minta. Yang bisa berbahasa roh, ayo gas. Yang belum bisa terima dalam nama Yesus karunia Roh Kudus. Tolong nyatakan kuasa-Mu sekali lagi Allah Roh Kudus. Titipkan satu harapanmu. Roh Kudus tetap bekerja. Aku ngerasa tuh offline yang akan dijamah lagi. Aku gak tahu siapa, tapi aku ngerasa keras banget hatiku. Tuhan izinkan Kau perjelas hatiku siapa yang Kau akan jamah. Tapi saya berharap semua yang ada di offline dijamah sama Roh Kudus. Gak cuma di online. Aku ngerasa offline juga ada lagi. Buka hati kalian semua guys yang di offline. Oh nama bisa. Kalau kalian gak malu, kalian gak mau sarkas. Aku ngerasa ada yang orang yang sarkas masih kan. Gak tahu siapa online atau offline. Ada yang sarkas. Minta sekali, enggak sekali. Jangan tengah-tengah. Siapa yang rindu di zaman Allah Roh Kudus? Bisa guys. Ada yang masih meragukan? Bisa. Sebejat apapun. Bisa. Ada yang mungkin cuma ngalamin separuh-separuh. Ayo, ada kok yang lebih ribet lagi. Ada yang lebih dalam lagi. Ya. Siapa yang rindu? Dan Roh Kudus akan servis kalian sendiri. Gak perlu aku teriak-teriak lagi. Sama-sama katakan. Rindu selalu dekat dengan. Aku ngerasain satu orang paling besar. Yuk, jangan kelewatan yuk. Semua bisa, termasuk aku pun bisa. Roh Kudus jamah hatiku dengan terima dalam nama Yesus. Terima.
terima, 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 terima. Rilis dalam nama Yesus secara penuh. Denganmu. Juga buat Helen, terima di dalam nama Yesus. Juga buat Jenny. Ayo lepaskan juga zaman Allah Roh Kudus. Bisa kok kalian pengen. Allah Roh. Mama shina na 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 na. Rindu Syakara baraknya nyanyi di depan yuk. Panggil yuk. Roh Kudus yuk. Habis ini ya. Rindu selalu dekat denganmu. Panggil yuk Roh Kudus balik ini ya. Dia pribadi guys. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan penolong selalu. Sungguhku, sama-sama kata sungguh rindu bersaku. Enak loh bersaku dengan Roh Kudus. Siapa yang rindu? Taruh tangan kalian di dada. Minta Tuhan jamaku, tolong sekarang. Roh Kudus, jamah Tuhan. Ini kerinduan kami seperti kerinduan kami connect dengan kerinduanmu. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
terlukiskan untuk kata syukurku telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk kamu. Kau telah ubah hidupku jadi. Ketika kalian jadi zaman Allah Roh Kudus mau nangis gak nangis. Zaman Allah Roh Kudus bukan tentang itu. Tapi hidup kalian jangan seperti sama lagi. Kalian akan terima kuasa dan dipakai Tuhan lebih. Ini ku hidup hanya untuk. Mari kita nyanyikan lagu kemenangan ini sama-sama. Kau ubah hidupku jadi baru. Biar kata yang sudah berdosa, yang berhenti dari pornografi, dari yang lain-lain, jangan kembali. Yang sudah melewati banyak masalah, jangan kembali. Move on. Indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Kali lagi sama-sama katakan, kau tak ubah hidupku jadi baru. Ada kata terlukiskan, kata syukurku telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya ilmu-Mu. Kini ku hidup, kini ku hidup, kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Worship session yang indah ya Tuhan. Worship session yang indah. Kami mau di kamar-kamar kami juga ngalamin ini. Sekalipun mungkin nangis gak nangis. Nangis hanyalah manifestasi. Tapi zaman Allah Roh Kudus di alam supernatural, di alam roh. Secara supernatural sudah terjadi sesuatu. Jangan pernah iri Tuhan aku mau nangis ya. Tuhan aku seperti ini. Tidak ada hubungan dengan itu. Mendingan kalian gak nangis tapi hidup kalian diubahkan. Ya, gitu. Kalau menangis itu manifestasi. Hah? Move on. Tuhan cuma titipin satu diriku. Move on. Kata move on itu gak cuma pacaran. Semuanya. Dalam kerjaan kalian, dalam dendam-dendam kalian, amarah kalian. Move on. Kayak gitu. Tuhan cuma titipin itu. Oke? Thank you Jesus pada hari ini. I love you so much Holy Spirit. Aku pengen terus, kami pengen terus bisa bersekutu seperti ini setiap saat ya. Thank you Jesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oh sudah, masih bisa, masih kuat? Amin. Masih kuat, sama-sama katakan amin. Yang offline belum berdiri, yang Nando dipanggil ke depan sini. Nah, di rumah bedroom, bisa enggak Korte? Bisa ya kita ya. Oke. Wes, sudah siap? Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Ayo angkat kedua tangan kalian dimanapun kalian berada, ayo. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Siap? Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Yang offline aku tidak berdiri, lalu ada dalamku Tuhan. Kita? Oke. Dengan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi. Karena apa? Dalammu Tuhan. Ayo angkat kedua tangan kalian di mana? Kali menyanyi memuji, ku angkat suara hati. Yuk loncat yang offline. Kau terbesar dan mulia, dalam semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Oh, apa ini yang offline? Aduh, ketawain guys. Waduh. Ayo berani nak kalian lebih lagi, ya kan? Udah dijamah Tuhan kok sama, ya kan? Nggak boleh.
Atau sampai masuk gitu masih sama ya kan. Nah atau sampai gitu kan. Nah gak boleh gitu. Yuk beri sama-sama ya. Yang offline, yang online jangan mau kalah. Mau berdiri juga boleh. Oke siap? Kita ulang sekali lagi ya. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Sekali lagi, yang offline loncat, tolong kata buang ya semua. Memuji, 1, 2, 3. Kau terbesar dan mulia atas semua besar dan mulia, biarlah semua biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Oke, beri tepuk kemuliaan Tuhan. Oke, yuk jangan kemana-mana, kita sate dulu. Di sebelah ini ada rebah rasanya. Ya, di kamar sebelah ada rebah. Aku dari bentak beneran di sana nih. Wah, gak ngerti ya. Ya apa di sebelah bro? Gini-gini bener. Gak tahu, kita nggak berani keluar ya guys. Sorry, tolong bantu saya ya. Doain sama-sama kita pulang dengan selamat semuanya. Oke, yuk foto dulu. Duh, kenapa berkurang ya rasanya ya? Kenapa berkurang ya? Ini udah capek-capek loh. Udah ini konek loh. Sekarang kok kami nge-lag ya? Sombong. Ayo foto. Nando. Oke.